Itu makanya akhirnya nambah hutang, akhirnya gali lubang untuk menutup lubang yang lama. Jadi bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang menutup lubang yang lama. Lubang lama tertutup, lubang baru menganga gitu. Saya pernah tidur di kandang ayam, ya di Palu. Nggak punya rumah, tidurnya di kandang ayam. Di saat yang sama, anak istri di rumah kelaparan. Saya pernah berada di fase itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ini dulu teman, kembalikan ini. Coba, ini satu peristiwa dikembangkan. Ini waktunya mepet ya. Kita dibatasi oleh durasi. Kembangkan ini, menolong agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tak pasang aja mic-nya ya, takut gak jelas. Nah, baik, hari ini hari apa? Jumat 30 Mei 2025. Saya di kediaman di Sawu Jajar, Kota Malang, Jawa Timur. Kita ringkas saja, banyak sekali PR, saya mohon maaf, banyak sekali pertanyaan, saya mohon maaf tidak bisa merespon satu-satu, bahkan sangat-sangat slow respon, mohon dimaafkan. Nah, mudah-mudahan saya ringkas saja ya, dari sekian banyak sahabat, dari sekian banyak teman-teman, dari sekian banyak hamba Allah yang bertanya, itu intinya kurang lebih adalah masalah ekonomi ya. Ekonomi susah, pekerjaan susah, cari kerjaan susah, pemasukan dengan pengeluaran tidak banding ya, tidak sama. Pemasukan 10.000, pengeluarannya 200.000 gitu kan. Itu makanya akhirnya nambah hutang, akhirnya gali lubang untuk menutup lubang yang lama. Jadi bukan gali lubang tutup lubang, gali lubang menutup lubang yang lama. Lubang lama tertutup, lubang baru menganga gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada yang sampai ke titik klimaks ya, titik klimaks kerendahan ya. Rendah nilai, rendah moral, rendah peradaban, sampai segitunya ya, sampai diusir dari rumah kontrakannya, nggak bisa bayar kontrakan, diusir dari kos-kosannya, nggak bisa bayar kos-kosan, bahkan sampai anaknya terancam dikeluarkan dari sekolah karena nggak bisa bayar SPP-nya. Denur, dibuka aja nak, biar nggak gimana. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada masalah rumah tangga, masalah keluarga. Nah, kalau masalah keluarga ini lebih banyak kita arahkan ke Umi ya, karena beliau sekarang sudah punya semacam ruang khusus memang ya, menerima konsultan solusi rumah tangga kacau. Itu ada Umi. Insya Allah sebentar kita akan podcast dengan beliau. Ya, rumah tangga juga begitu. Lalu ada lagi ya persoalan sosial juga banyak ya, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Jadi gini saudaraku, kita akan ringkas, kita akan jawab secara umum. Sebenarnya di video-video yang lain sudah banyak ini jawaban ini. Hari ini kita ringkas lebih padat gitu ya. Amalkan ilmu ini, masukkan video ini ke dalam pikiranmu, ke dalam alam bawah sadarnya jenengan, insya Allah ya, insya Allah Allah akan kasih jalan keluarnya. Saya dulu pernah berada di fase itu. Saya pernah berada di fase itu, saudaraku, fase di titik terendah. Saya pernah tidur di kandang ayam, ya di Palu, nggak punya rumah, tidurnya di kandang ayam. Di saat yang sama, anak istri di rumah kelaparan. Saya pernah berada di fase itu. Saya pernah berada di fase makan sisa nasi orang, pernah. Makan itu sisa orang, pernah ya. Saya pernah berada di fase, ya tadi nggak ada pemasukan, dikejar-kejar hutang, sampai 900 juta. Saya pernah di fase itu. Nah, makanya dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah tentunya ya, dengan berbagai macam dimensinya itu, kita ringkas menjadi ilmu hidup, kita ringkas menjadi pengalaman hidup, dan kita amalkan sehingga alhamdulillah pelan-pelan semuanya bisa terlewati. Nggak apa-apa ya, walaupun durasi 10 menit ya, atau berapa 15 menit, insya Allah ya. Oke, ini sharing lewat gelombang ya, lewat video, mudah-mudahan manfaat. Yang pertama, semua masalah hidup Anda yang pertama adalah kembali ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ini dulu teman, kembalikan ini. Oke, saya ulang satu kali lagi ya supaya masuk ke alam bawah sadar ini. Itu kalau tidak salah surat Al-Ahzab ayat 56. Nanti dicek ya. Ini jadi Al-Qur'an ya, dalilnya ada di Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Nah, coba. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Masukkan ke sini. Masukkan ke alam bawah sadar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Udah, itu bila perlu dibaca berkali-kali dalam hati itu. Allah bersama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lah masa terus jenengan ndak solawat itu gimana? Kalau Allah saja bersolawat kepada Rasulullah, berarti ini secara harfiah ini, secara ijtihad saya, Allah saja bersolawat, berarti angin, gelombang, cahaya, ya kan, lautan, udara, gunung, macam-macam itu ya, dengan dimensinya masing-masing, berarti mereka semua bersolawat kepada Nabi. Maka bahaya, celaka, nestapa, ngenes ya, kalau ada orang yang tidak bersolawat kepada Nabi. Solawat sehari 70 kali, sehari 1000 kali. Kalau Anda bisa sehari 1 juta kali, subhanallah ya. Nggak ada orang solawat 1 juta kali terus hidupnya hancur, nggak ada Pak. Minimal 70 kali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak, terutama setiap pada sholat 33 kali. Ini pelengkap ya. Ini pendorong datangnya mauna Allah. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ada perintahnya. Hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintah. Kita diperintahkan suruh sholawat kepada beliau. Jadi nyalakan seterang-terangnya cahaya sholawat di dalam rumahmu, di dalam rumah tanggamu, insya Allah. Itu solusi pertama ya. Nah, sudah jelas, masuk ya? Oh iya ya, masuk ya. Bikin sholawat, bila perlu sholawat berjanji, sholawat burdah, apalah sholawatan itu baca di rumahmu seminggu 7 kali. Jadi tiap hari Pak, seminggu sekali, seminggu 7 kali, Masya Allah. Nah lalu yang kedua itu surat Muhammad ayat 7. Ini yang kami amalkan. Ini yang kita amalkan. Surat Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nanti dicek surat Muhammad ayat 7. Apa? Hai orang-orang beriman. Nah, jenengan sama saya ini, hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, tolonglah agama Allah. Jadi nolong agama Allah ini ada perintahnya, tolonglah agama Allah, maka Allah pasti menolongmu. Nih, Allah pasti menolongmu, Allah akan menolongmu. Dikurung itu, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu, dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu, kekuatan batinmu, kekuatan perasaanmu, kekuatan hatimu, dikukuhkan sama Allah. Tolong agama Allah. Mahdhah ataupun muamalah ya. Kalau mahdhah itu ya prioritaskan sholat di atas segala-galanya. Waktunya sholat datang ya sudah, tinggalkan dunia dan isinya, kan itu. Waktu tiba sholat, tinggalkan dunia dan isinya. Itu namanya menolong agama Allah. Itu wilayah mahdhahnya, ya kan? Zakat, haji, dan seterusnya. Tapi ada juga yang ini, yang muamalah ini, yang jumlahnya nggak terhitung ini. Ya kan? Kenyangkan orang yang lapar, walaupun perutmu dalam kondisi lapar. Pikirkan masa depan orang, walaupun masa depanmu sendiri yang nggak jelas.
sering kita sampaikan, bangun harapan orang walaupun harapanmu sendiri juga nggak jelas. Kayak gitu ya, ini butuh jam terbang. Jadi gini teman-teman, hutangku 100 juta, aku punya hutang 100 juta, sementara penghasilan nggak jelas, mau dibayar pakai uang apa nggak jelas, utang 100 juta, harus dibayar, hukumnya wajib. Tapi jual aset nggak punya aset. Nah ini, jual aset nggak punya aset. Pekerjaan, kalau secara realistis dari gaji atau penghasilan dari pekerjaan, seandainya 10 tahun pun itu belum tentu lunas. Umpama ini, utang 100 juta. Mau dibayar dari mana nggak jelas sumbernya dan nggak ada secara akal, secara akliyah, secara logika. Nah ini teman-teman, ini luar biasa ini. Maka karena secara akal dan secara logika sudah nggak ada jalan keluar, maka pikirkan secara non akalnya, ya, non logikanya. Itu intansurullah yansurkum. Tolong agama Allah sebanyak-banyaknya. Menolong agama Allah kan tidak hanya sholat dan puasa saja. Kenyangkan perut orang yang lapar. Walaupun cuma 10.000, gitu loh maksudnya. Ini punya uang 10.000 nih, punya uang 10.000. Utangmu 100 juta. Perhatikan, saya pelan-pelan ya. Utang 100 juta. Ini punya uang 10.000, nggak ada lagi. Mau diapain ini uang ini? Nggak ada uang ya, buat contoh ya. Utang 100 juta. Oh ada. Nah, utang 100 juta. Punya uang 15.000. Mau diapain? Utang 100 juta ini. Utang 1 miliar. Punya uang 15.000. Ini kalau dibelikan rokok ya muspro, dibelikan apa, dibuat maksiat, dibuat ngapa-ngapain ya malah nggak lunas utangnya. Terfikir nggak kira-kira kalau duit 15.000 ini dibelikan nasi pecel, dibelikan nasi pecel atau nasi bungkus, nasi kerawu, nasi kucing apalah, dibelikan nasi 1 bungkus dong. Terus nasinya disedekahkan kepada orang yang kelaparan. Itu ada orang tuh, banyak itu orang di jalan-jalan yang belum sarapan tuh, kelaparan karena dia nggak punya duit. Nah, kasihkan itu nasi itu. Nimbah, Mas, damel sarapan sampean. Kebetulan hari ini aku ada rezeki. Plung. Coba, ini satu peristiwa dikembangkan. Ini waktunya mepet ya. Kita dibatasi oleh durasi. Kembangkan ini, menolong agama Allah. Loh. Algoritma bekerja, saudaraku. Nasi 1 bungkus tadi yang Anda sedekahkan ke orang tadi, itu akan memutar algoritma. Dia akan melahirkan satu sistem algoritma, perputaran algoritma. 15.000 tadi itu akan berubah menjadi energi positif. Bisa jadi 15 juta, bisa jadi 150 juta, bisa jadi 15 miliar suatu ketika, seiring dengan waktu. Itu kalau sehari. Lah kalau tiap hari ada uang 5.000, rezeki 5.000, kan ada saja itu, Pak. Sedekahkan, belikan air minum 1 botol untuk orang. Masya Allah, itulah namanya menolong agama Allah. Maka Allah pasti menolong. Menolong orang yang kelaparan itu juga menolong agama Allah. Ya, dibelikan baju, dibuat sholat sama orang itu menolong agama Allah. Maka jangan lupa nanti, ini saya ringkes ya, jangan lupa, tiba-tiba kok ada jalan keluar yang tidak diduga-duga, Anda bisa melunasi utang itu. Nah, jadi kalau dalam posisi kepepet seperti itu, momentumnya adalah pikirkan, tapi jangan diforsir, sampai lupa sholat, lupa agama. Pikirkan masalahmu, seberat apa pikirkan, tetapi di saat yang sama, cari dimensi-dimensi lain untuk membantu orang sebanyak-banyaknya, bermanfaat untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum. Pun ya, bersambung ya, insya Allah. Masih ada satu lagi bab, insya Allah kita ketemu di lain kesempatan, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.